Louis tidak tidur semalaman, karena Louis memeriksa ulang semua dokumen bisnis, dan mempelajari proyek selama dia berlibur di Malaysia. Louis mempelajari semua itu untuk meluluhkan hati Tuan Jonas. Louis berusaha keras memberikan penjelasan, bahwa perusahaan Tuan Jonas akan mendapatkan keuntungan besar jika tetap bekerja sama dengannya. Keesokan paginya, Louis segera menghubungi Tuan Jonas untuk segera menyelesaikan masalahnya. Selamat pagi Tuan Jonas. Maaf, kemarin saya ada kepentingan di Malaysia. Jadi, saya tidak bisa datang untuk menemui Lucy. Apa kita bisa bertemu untuk membahas proyek kita yang ada di Malaysia? Ucap Louis dengan sopan. Proyeknya sudah aku serahkan kepada Lucy. Kalau kamu masih menginginkannya, bicaralah sendiri dengan Lucy. Baiklah Tuan Jonas. Bolehkah saya minta alamat Lucy yang di Australia? Lucy sudah tidak ada di sini. Saat Lucy tahu kalau kamu pergi ke Malaysia kemarin, dia langsung menyusulmu di sana. Louis, berbaik hatilah kepada Lucy. Dia adalah anakku satu-satunya. Sebenarnya, Tuan Jonas merasa tidak tega memperlakukan Louis seperti ini. Namun, karena permintaan putri sematawayangnya, beliau sebagai orang tua yang baik, hanya bisa mendukung dan memberikan apa yang diinginkan oleh putrinya. Baik Tuan Jonas. Akan saya usahakan yang terbaik yang saya bisa. Ucap Louis sambil memahami maksud dari perkataan Tuan Jonas. Ini berarti, batal atau tidaknya bisnis proyek yang berada di Malaysia, semua berada di tangan Lucy. Terima kasih Louis. Aku tahu. Kalau kamu tidak akan mengecewakan. Ucap Tuan Jonas memuji Louis sebelum menutup ponselnya. Louis meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja. Kedua tangannya memegang kepalanya yang sedang frustasi. Apa yang sedang kamu rencanakan Lucy? Kenapa kamu mengganggu kehidupanku dengan Winda? Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Louis berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, Louis mengambil ponselnya, dan langsung menghubungi gadis itu. Halo? Bagaimana kabarmu? Sudah lama aku menunggu panggilan darimu, sapa Lucy dengan manja. Kamu di mana sekarang? Kita harus segera bertemu, ucap Louis langsung pada intinya. Kalau kamu ingin bertemu denganku, datanglah ke Kuala Lumpur. Nanti aku akan kirimkan alamat apartemenku, ucap Lucy dan langsung menutup ponselnya dengan kesal. Karena dia tahu, Louis ingin bertemu dengannya hanya ingin membicarakan tentang masalah pekerjaan. Setelah menutup telepon, Louis keluar dari ruang kerjanya, dan mencari Winda di kamar tamu. Namun, Winda tidak ada di tempat tidurnya. Terdengar suara air shower di kamar itu. Lalu, Louis bersandar di pintu luar kamar mandi dan mengetuknya. Tok tok tok. Sayang. Lagi apa? Boleh aku masuk? Goda Louis. Masuklah, jawab Winda sambil keluar dari kamar mandi. Ah. Kenapa mandinya cepat sekali? Setidaknya, tunggulah aku. Ucap Louis sambil menyandarkan kepalanya di bahu Winda. Atau, aku bantu kamu memakai baju? Tangan Louis meraih tali handuk kimono Winda dan akan menariknya. Kotornya. Sepertinya aku lupa menyapu pikiranmu pagi ini. Jawab Winda sambil menepuk tangan Louis yang berusaha menarik tali handuk kimononya. Kemudian, Winda berbalik berdiri di belakang Louis, lalu mendorong punggungnya keluar dari kamar itu. Louis keluar sambil menggerutu, karena pria itu tidak mau keluar dari kamar Winda. Nanti kita bertemu di saat kita sarapan. Winda menutup pintu sambil tertawa. Di meja makan, Louis menceritakan tentang masalah proyeknya yang dialihkan oleh ayahnya kepada Lucy. Sayang, bagaimana menurutmu? Haruskah aku pergi menemui Lucy untuk menyelesaikan masalah ini? Atau biar Nico saja yang mengurusnya? Louis meminta pendapat kepada Winda. Menurutku, temuilah Lucy dan bicarakan baik-baik. Kalian sudah bersama sejak kecil. Aku rasa, kamu lebih tahu cara menghadapinya. Kalian perlu bicara berdua untuk menyelesaikan masalah kalian, jawab Winda memberikan pendapat kepada Louis. Terima kasih sayang. Aku akan mengantarmu lebih dulu, setelah itu baru menemui Lucy. Louis meremas lembut tangan Winda. Kemudian, Winda membalasnya dengan senyuman, yang memberikan semangat baru untuk Louis. Setelah mengantar Winda, Louis segera menuju bandara dan menghampiri Nico yang sudah menunggunya di sana. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Pulau Pinang, Malaysia.
Tanpa membuang-buang waktu, Louis segera menuju ke apartemen Lucy yang ditemani oleh Nico. Louis menekan bel setelah sampai di depan pintu apartemen Lucy. Ting tong. Tidak lama kemudian, pintunya terbuka. Lucy terlihat begitu mempesona dengan gaun berwarna merah muda dengan bahan tipis di atas lutut. Sungguh sangat menggoda iman seorang pria normal. Namun sayang, mata Louis telah dibutakan oleh cinta Winda seorang. Kamu sudah datang. Terlihat jelas, Lucy sangat kecewa. Karena Louis datang bersama Nico di sana. Masuklah. Dengan berat hati Lucy mempersilakan keduanya masuk. Setelah mereka masuk dan duduk di kursi ruang tamu, Louis langsung menyinggung masalah proyek pembangunan rumah sakit di Pulau Pinang. Louis menjelaskan bisnisnya secara terperinci kepada Lucy. Namun, Lucy langsung memotong penjelasan Louis yang panjang lebar. Aku bisa membuat semuanya menjadi mudah. Tapi, ada syaratnya. Kamu hanya harus menemaniku selama 1 minggu full time. Hanya kamu seorang. Tanpa. Lucy melirik ke arah Nico. Bagaimana? Deal? Ucap Lucy sambil mengulurkan tangannya. Oke. Aku akan turuti keinginanmu. Asal kamu berjanji untuk tidak berbuat hal gila. Dan kamu harus menepati janjimu setelah 1 minggu berlalu, ucap Louis dengan perasaan kesal. Akhirnya, Lucy tersenyum dengan penuh kemenangan. Kapan kamu akan mulai menemani hari-hariku? Lucy bertanya dengan suara manja. Lucy, aku masih tidak habis pikir. Kenapa sikapmu menjadi seperti ini sekarang? Lucy yang aku kenal sejak kecil, dia sangat menjaga harga dirinya. Louis menatap Lucy dengan pandangan kecewa. Lucy membuang muka dan mendesah menahan rasa sakit hatinya. Pria yang dia cinta itu telah menyakiti perasaannya. Dulu memang betul Lucy sangat menjaga harga dirinya. Namun, semuanya itu telah berubah sekarang. Semua ego dan harga dirinya telah dibuang jauh-jauh demi mengejar cintanya kepada Louis. Kamu penasaran? Ini semua adalah hal yang wajar. Aku korbankan harga diriku di depanmu, pria yang aku cintai dari dulu. Tidakkah kamu dapat merasakan betapa besarnya rasa cintaku kepadamu, Louis? Lucy sungguh mendalami perasaannya. Dia menunjukkan semua perasaannya demi mendapatkan perhatian dan cinta dari Louis. Cukup, Lucy. Berapa kali harus aku katakan kepadamu? Aku hanya mencintai Winda, dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Ucap Louis begitu jelas. Tidak. Kamu pasti akan berubah pikiran. Lucy menutup telinganya, dan tidak mau mendengarkan semua penjelasan dari Louis. Sudah cukup untuk hari ini. Pulanglah dan bersiap-siaplah besok. Mungkin kamu akan kelelahan mengikuti kemauanku. Lucy tersenyum penuh makna sambil mengibaskan rambutnya dan masuk ke dalam kamarnya. Lucy tidak mau mendengar lebih banyak lagi penolakan dari Louis. Sekarang dia tidak mau tahu dengan semuanya itu. Yang diinginkannya saat ini adalah memanfaatkan waktu yang ada untuk merebut kembali perhatian dan hati Louis. Kemudian, Louis keluar dari apartemen Lucy dan menuju ke mobilnya. Di dalam mobil perjalanan pulang, Louis berpesan kepada Nico. Nick, kamu tetap harus mengikutiku dari jauh saat aku bersama Lucy. Aku rasa, mungkin saja Lucy akan melakukan hal yang gila terhadapku. Aku tidak ingin ada hal buruk yang terjadi. Kalaupun itu terjadi, setidaknya kamu bisa menjadi saksi yang akan menjelaskan tentang kebenaran yang ada. Pesan Louis kepada Nico. Siap, Tuan. Saya akan selalu memantau Tuan muda dari kejauhan. Nico mematuhi perintah dari Louis. Keesokan harinya, seminggu kebersamaan Louis dan Lucy pun mulai berjalan. Berbagai cara telah dilakukan Lucy untuk menarik perhatian dan mencuri kembali hati Louis. Seperti, selalu tampil cantik di depan Louis, tekun mengerjakan proyek pembangunan rumah sakit di Malaysia, bahkan merayu Louis dengan berpakaian seksi pun dia lakukan. Lucy juga bercerita tentang kejadian-kejadian manis di masa kecil, kemudian makan malam romantis. Namun, semua usahanya yang telah dia lakukan itu hanyalah sia-sia. Hanya satu nama yang tidak pernah luntur dari ingatan Louis, yaitu Winda. Wanita itu selalu menempati di singgasana jantung hati Louis. Lucy sangat murka dengan sikap Louis kepadanya. Sampai dia sudah kehabisan cara untuk memperdaya Louis. Setelah hari-hari berjalan, dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu Louis pun sudah berakhir.
Sebelum kamu kembali ke Indonesia, kita makan siang dulu di apartemenku. Pinta Lucy setelah selesai meeting di kantor dengan beberapa pemilik saham. Louis terlihat malas menuruti keinginan Lucy. Louis melakukan semua ini hanya demi kelangsungan proyek yang berada di Malaysia, dan demi Tuan Hermawan. Karena proyek ini adalah kontrak kerjasama yang pertama di luar negeri perusahaan Tuan Hermawan, yang kebetulan Tuan Jonas adalah investor terbesar di perusahaan Tuan Hermawan. Louis tidak ingin merusak usaha keras ayah Winda untuk menembus pasar bisnis di luar negeri. Sehingga Louis bekerja keras untuk melancarkan proyek ini. Agar kedepannya nanti, Tuan Hermawan mendapatkan kepercayaan investor mancanegara dan perusahaannya bisa berkembang. Oke. Tapi aku tidak bisa lama-lama. Hanya makan siang, setelah itu aku harus segera pergi. Karena jadwal penerbanganku 2 jam lagi. Satu lagi. Jangan pernah mengingkari janjimu. Ucap Louis kepada Lucy. Iya. Aku tahu. Maka dari itu, aku mengajakmu makan siang. Agar aku bisa menunjukkan waktu aku menandatangani kontrak kerjasamanya di depanmu, jelas Lucy kepada Louis. 15 menit kemudian, mereka sampai di apartemen. Lucy menyiapkan makanan yang sudah dia pesan ke meja makan. Lucy tahu, kalau setiap kali bersamanya di apartemen, Louis hanya mau minum air putih. Oleh karena itu, Lucy mencampurkan obat perangsang ke dalam makanan Louis. Setelah selesai, Lucy memberikan piringnya di meja Louis. Kemudian, Louis pun memakannya dengan tanpa rasa curiga sedikit pun terhadap Lucy. Karena tadi Lucy sudah menandatangani kontrak kerjasamanya. Jadi, Louis pikir sudah tidak ada masalah lagi di antara mereka. Namun, Louis tidak menyadari jika itu semua hanyalah siasat Lucy untuk mengelabui Louis. Beberapa saat kemudian, Louis merasa kepalanya semakin berat, pandangannya mulai kabur, dan badannya merasa gerah. Louis berpikir, pasti ada yang tidak beres dengan makanan ini. Kemudian, Louis berjalan dengan sedikit limbung, dan mengambil susu kotak yang ada di kulkas Lucy dan langsung meminumnya. Untung saja Louis bergerak cepat. Sehingga beberapa menit kemudian, Louis sudah mulai mendapatkan kesadarannya. Aku tidak menyangka. Kamu begitu licik. Tega sekali kamu mempermainkanku. Ucap Louis sambil menatap Lucy dengan tajam. Aku hanya tidak ingin kamu pergi meninggalkanku dan kembali ke pelukan Winda. Aku ingin memilikimu, Louis. Ucap Lucy meninggikan suaranya. Kemudian, Louis pergi dari apartemen Lucy dengan langkah yang masih sempoyongan. Sayang sekali waktu itu Nico tidak berada di sisinya. Karena Louis pikir, semua masalahnya itu sudah selesai. Beberapa saat kemudian, Lucy mengejar Louis dan ikut masuk ke dalam mobilnya. Lucy khawatir, karena Louis dalam keadaan belum sadar sepenuhnya. Stop! Kamu jangan mengemudikan mobil dulu. Lihat kondisimu. Lucy berteriak kepada Louis. Louis menoleh ke arah Lucy dengan sangat marah. Apa? Cukup Lucy. Tidak perlu berpura-pura baik di depanku. Semuanya sudah jelas. Keluar dari mobilku sekarang. Suara bentakan Louis hampir membuat Lucy pingsan. Namun, Lucy tidak menghiraukan kata-kata dari Louis. Gadis itu tetap tidak mau turun dari mobil itu. Akhirnya, Louis pun melajukan mobilnya dengan perasaan kesal. Kemudian, Louis mengambil ponselnya, dan menyuruh Nico untuk menyusulnya. Nick, aku sekarang sedang menuju ke bandara. Kamu cepat datanglah ke sana. Baik Tuan Muda. Nico mendengar samar-samar suara Lucy yang masih terus merayu Louis. Louis merasa kepanasan di seluruh badannya, karena masih terpengaruh dari obat itu. Dia membuka 2 kancing atas kemejanya, lalu mengarahkan AC ke tubuhnya. Seketika itu, Lucy kehilangan kendali saat melihat dada bidang Louis yang kekar dan berotot. Gadis itu terus merayu, bahkan semakin berani memegang paha Louis. Spontan saja, Louis langsung menepis tangan Lucy dengan kasar. Sementara itu, pandangannya yang masih sedikit kabur, sehingga sangat mengganggu penglihatannya saat mengemudikan mobil itu. Tiba-tiba, ada sebuah mobil box yang datang dari arah simpangan sebelah kanan dengan kecepatan tinggi. Louis terkejut, dia tidak bisa mengendalikan mobilnya. Akhirnya, tabrakan itu pun tidak bisa dihindari. Citit! Bruak! Suara dencitan ban mobil, klakson dan rem begitu sangat memekakkan telinga. Mobil box itu menabrak mobil Louis dari samping kanan, tepat ke arah Louis.
Louis terluka parah di kepalanya, dan tidak sadarkan diri. Kepalanya banyak mengeluarkan darah, karena benturan keras akibat tabrakan itu. Lucy juga mengalami beberapa luka di tubuhnya. Namun, dia hanya mengalami luka ringan, dan masih sadarkan diri. Dalam keadaan masih syok, Lucy masih sempat bersyukur atas kejadian itu. Setidaknya, itu bisa membuat Louis bisa bersamanya untuk beberapa hari ke depan. Pikir Lucy.